GBI Kalvari Cirebon bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita mau belajar membalas kasih Tuhan. Saudaraku, kita semua mempunyai talenta. Marilah kita akan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Baik waktu senang atau susah, kita tetap setia. Karena kita tahu Tuhan kita yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami sangat rindu memberkati Anda melalui pelayanan di GBI Kalvari. Setiap minggu diadakan 3 kali ibadah raya, yaitu pukul 6, pukul 9, dan pukul 18. Setiap Selasa diadakan komsel perwilayah, ibadah pertengahan minggu setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk para wanita bisa bergabung dalam ibadah WBI Abigail Kalvari setiap hari Jumat pukul 10. Bagi pemuda bisa bergabung dalam ibadah Jesse Holy setiap hari Sabtu pukul 18.30. Untuk remaja pelajar SMP dan SMA bisa bergabung dalam ibadah RBI Kalvari setiap hari Minggu pukul 14. Dan ibadah anak-anak Kabimor setiap minggu diadakan 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 18. Kami menyediakan program bantuan pendidikan orang tua asuh bagi yang memerlukan, pelayanan secara gratis untuk kedukaan, baik rumah duka sampai pelayanan di pemakaman Sasono Mulyo. Melayani sakramen perjamuan kudus bagi keluarga senior yang memerlukan, dan menyediakan kendaraan antar pulang untuk wilayah kota Cirebon. Mari bergabung bersama GBI Kalvari di Jalan Yosudarso nomor 44 Cirebon. Telepon sekretariat di 0231 206841. GBI Kalvari siap sedia memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, kuat, anugerah Tuhan buat hidup kita. Ini pertama kali ya WBI streaming ya. Biarlah ibu-ibu sama-sama menyanyi, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sehingga memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami tahu Engkau selalu ada buat kami. Engkau menjagai kami Tuhan, siang maupun malam Tuhan. Dengan siang dengan tiang api Tuhan, dan malam dengan tiang awan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kasih setiamu menyertai kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Mu yang selalu mengcover hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebenarnya kami mau masuk Tuhan dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, sertai kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang di sini maupun kami yang di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat untuk menguasai hidup kami Tuhan, dan membebaskan roh kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita percaya, kita katakan amin. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu
anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat. Betapa kagum Haleluya, melihat perbuatan Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya.
cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hatimu, tak berubah. Haleluya Yesus, haleluya, ini kami Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hatimu Tuhan, untuk senangkan hatimu Tuhan, untuk senangkan hatimu Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini dari wanita Betel Indonesia Jemaat GBI Kalvari mengadakan ibadah secara online. Kami percaya pengurapan Tuhan mengurapi hamba-Mu di tempat ini, juga mengurapi seluruh anggota WBI Abigail di mana mereka berada yang sedang mendengarkan program khotbah secara online ini. Kami percaya pengurapan-Mu, kuasa-Mu, berkat firman Tuhan juga turun atas seluruh wanita Betel Indonesia yang sedang mendengarkan khotbah secara online pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih diberi kesempatan oleh pimpinan Gembala Jemaat untuk boleh berbagi firman Tuhan dalam ibadah online wanita Betel Indonesia WBI Abigail. Saya percaya ibu-ibu WBI Abigail ini sudah sangat rindu untuk bertemu, untuk berjumpa, untuk mengikuti ibadah secara bersama-sama. Tetapi karena situasi kondisi yang saat ini tidak memungkinkan, maka saudara hanya bisa beribadah di rumah saudara masing-masing. Dan hari ini khusus dari wanita Betel Indonesia Abigail menyapa seluruh saudara sekalian, jemaat WBI yang diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan khotbah tentang berputar tapi yang terbaik. Berputar tapi yang terbaik. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat 17 sampai dengan ayat yang 18, demikianlah firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu judul khotbah yang menarik bagi saya, bagi kita semuanya, yaitu berputar tetapi tetap yang terbaik. Bisa juga saya istilahkan, saya umpamakan berputar tapi yang terbaik, artinya bisa juga kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah.
kelihatannya rugi, kelihatannya tidak mendapat apa-apa, tetapi ujung-ujungnya kita akan mendapat kebaikan. Ujung-ujungnya kita akan mendapat berkat, ujung-ujungnya kita akan mendapat kelimpahan. Itulah pengertian berputar yang terbaik. Kelihatannya berputar-putar, kelihatannya tidak mendapat apa-apa, tapi ujungnya kita akan mendapat sebuah pertolongan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, peristiwa ini sebelum terjadi peristiwa bangsa Israel ini dari tanah perbudakan mau menuju ke sebuah tempat namanya Kanaan, ada satu latar belakang, satu peristiwa di mana ada satu kejadian mengalami peristiwa besar dengan 10 tulah. 10 tulah terjadi terhadap pemimpin Mesir waktu itu, Fir'aun dengan seluruh stafnya. Karena apa? Karena Fir'aun dan seluruh stafnya itu tidak memberikan izin orang-orang Yahudi meninggalkan tanah perbudakan ini yang akan kembali ke suatu tempat namanya ke sebuah tujuan namanya ke Kanaan. Ya memang saudara sekalian, kita bisa membayangkan kalau sampai tenaga migran ini, kalau boleh saya istilahkan gitu, dialah yang membantu pembangunan daripada Mesir, dialah yang membantu bagaimana program-program yang sedang dikerjakan oleh bangsa Mesir ini, tenaga-tenaganya ini adalah dari orang-orang ini saudara sekalian. Saya mengistilahkan orang-orang Israel, saudara. Buruh tenaga kasar yang bekerja, sama seperti kalau kita melihat saudara, ya tenaga kerja Indonesia ini tersebar di mana-mana, yang ada di Malaysia, ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, saudara. Di sana membantu pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Jadi kalau sampai tenaga Indonesia ini tarik keluar semua dari Malaysia juga mengalami satu kerepotan. Nah ini kondisinya sama saudara. Pembangunan tanah Mesir ini mau tidak mau juga ada peran serta daripada orang Israel. Jadi kalau orang Israel ini akan kembali menuju ke sebuah kota mereka, bangsa mereka, negara mereka, maka pembangunan akan menjadi terhambat. Sehingga terjadilah tarik ulur antara Fir'aun dengan orang-orang Israel ini. Sampai istilahnya dikatakan ada 9 tulah besar. Satu yang terakhir paling besar terjadi, dicurahkan, dilimpahkan, diberikan kepada orang-orang bangsa Mesir pada waktu itu. Dari mulai air menjadi darah, ada katak, kemudian ada nyamuk yang berlimpah-limpah sangat banyak, ada lalat pikat menyerang bangsa itu. Kutuk istilahnya dikatakan. Terus menimpa lalat pikat, penyakit sampar pada ternak. Ada bara, ada borok saudara. Masyarakat Mesir mengalami situasi yang menakutkan. Karena kekerasan hati daripada Firaun ini tidak memberikan izin orang-orang Israel ini meninggalkan tanah perbudakan menuju ke Kanaan. Saudara, belalang, bahkan ada gelap gulita, dan puncaknya saudara sekalian, anak sulung daripada pemimpin Mesir, anak sulung daripada orang-orang, budak-budak, bahkan anak sulung dari hewan akan mengalami kematian kalau tidak ada tanda darah di ambang rumah mereka masing-masing. Jadi ada satu peristiwa yang sangat besar terjadi terhadap orang-orang bangsa Mesir ini. Sehingga mau tidak mau akhirnya Fir'aun mengizinkan orang-orang Israel ini kembali ke satu tempat namanya tanah Kanaan. Saudara, tadi saya membaca dalam bagian awal dikatakan bahwa mereka ini akan menuju dari Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi sejarah mencatat saudara sekalian, perjalanan mereka itu sangat panjang. Sejarah mencatat bahwa perjalanan mereka itu hampir 40 tahun. Jarak sebetulnya kalau jarak secara real itu 698 km. Jadi sebetulnya jarak perjalanan mereka itu kalau ditempuh secara modern ini, bila asumsi satu hari bisa berjalan 20 km, maka jarak 690 km itu bisa tempuh hanya dengan 35 hari kurang lebih saudara.
Tapi pada waktu itu sejarah mencatat perjalanan yang begitu panjang selama 40 tahun. Nah, hal-hal apa yang harus kita pelajari pada hari ini? Ibu-ibu sekalian, wanita Bethel Abigail yang diberkati Tuhan. Hal yang pertama, saya akan menyampaikan kepada saudara semuanya, kenapa Allah tidak menuntun ke jalan yang dekat. Ya. Allah tidak menuntun ke jalan yang dekat supaya dari tanah perbudakan, tanah Mesir ini menuju ke Kanaan. Tadi saya katakan bisa jalan pintas, tidak berputar. Allah menuntun mereka berputar. Tidak menuntun ke jalan yang dekat. Kenapa saudara? Pasti Tuhan punya maksud yang baik. Dalam hati Tuhan selalu punya maksud dan tujuan yang baik. Jadi hari ini ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami harus tinggal di rumah, ya saya bisa membayangkan juga kalau ibu-ibu muda ini yang harus tinggal di rumah, ya, yang harus masak, harus juga jaga anak-anak, ya bisa dibayangkan itu mungkin rumah bisa juga kayak kapal pecah gitu saudara. Ya ada situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat sukar. Tetapi itu demi kebaikan. Kita mungkin sekarang bisa ngomel-ngomel, aduh orang-orang semuanya ini khususnya ibu-ibu yang sudah enggak tahan lagi. Udah mau window shopping, udah mau jalan-jalan, udah mau pergi cepat terbang kalau ada sayap mau terbang saudara. Itulah sebuah keadaan yang menekan kita. Situasi yang tidak enak atau juga di sisi lain saudara sekalian sudah berdoa, ibu-ibu sudah berdoa buat anak, mungkin ada juga yang berdoa buat cucu, berdoa buat usaha. Toh sepertinya kok Tuhan belum tolong. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan ke tempat yang jauh. Seolah Tuhan membiarkan kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak menuntun ke jalan yang dekat, saudara sekalian. Ini situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita memperhatikan sebuah hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow, saudara, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan, kalau boleh saya katakan. Ada kebutuhan dasar dari setiap manusia. Yang pertama memang kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, saudara. Ini kebutuhan dasar, fisiologis boleh saya katakan. Jadi ini sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ibu-ibu sekalian, tentu kita bersyukur. Saya tidak mendengar ada dari ibu-ibu WBI Abigail ini yang sampai kelaparan, yang sampai tidak makan, sampai badannya kurus kering. Istilahnya tulalit, tinggal tulang dan kulit. Tapi sebaliknya saudara sekalian, saya justru banyak mendengar ibu-ibu wanita Bethel Abigail ini bahkan jadi tambah subur, tambah segar, tambah sehat. Itu yang saya dengar saudara sekalian. Jadi dalam masa sulit ini tidak terjadi kelaparan. Ekonomi mengalami persoalan, tapi saya mendengar ibu-ibu WBI Abigail bahkan diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kebutuhan makanan, minuman tercukupi. Kemudian ada rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Ya, kita juga mengalami hal-hal demikian, ada satu keamanan, ada sesuatu hal yang baik terjadi di tengah-tengah kita. Sosial juga terjadi sesuatu hal, kebutuhan kita ini sosial, hubungan dengan sesama. Kemudian kita ada relasi, ada keluarga, ada grup satu dengan grup yang lain. Dan ini saudara sekalian, ini kebutuhan yang ketiga ini sudah enggak tahan lagi. Makan, minum sudah tercukupi. Keamanan rasa sudah terpenuhi, sudah pakai masker. Sekarang sudah kebiasaan yang baru, pergi kemana-mana pakai masker. Walaupun kadang-kala bikin susah, bikin sakit saudara. Cuci tangan. Saudara, ini sesuatu hal rasa aman. Tapi sekarang ini kebutuhan sosial, berinteraksi, berhubungan ini udah nggak tahan. Udah pengen cepat-cepat keluar. Udah pengen cepat-cepat terbang untuk ketemu. Tapi tahan untuk sementara. Itulah memang kebutuhan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Kemudian ada penghargaan, pencapaian, status tinggi dihormati, diberi kepercayaan. Dan yang paling puncak tertinggi adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri. Kita pengen meraih sebuah cita-cita. Nah ini kebutuhan hierarki, kebutuhan dasar yang ada dalam diri kita semuanya. Nah dalam situasi sekarang ya kita harus sabar.
tahan, jangan buru-buru. Ya, dalam berkerumun saudara tetap hati-hati, karena apa? Kita dalam kondisi sekarang sesuatu yang masih menghadapi tantangan. Jadi ibu-ibu sekalian yang berkat Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah secara online pada hari ini, itu kebutuhan dasar kita. Seperti kondisi keadaan daripada orang-orang Israel ini yang mau menuju ke Kanaan, dia jalannya tidak langsung tapi berputar. Kesannya demikian, ya kita harus menghadapi demikian. Nah sekarang yang penting itu sikap kita ini bagaimana menghadapi situasi yang demikian. Saudara, ada satu pernyataan yang sangat baik saudara. Saudara katakan, be happy not because everything is good, but because you can see the good is everything. Jadi saudara, kita harus melihat sesuatu yang hal ini, kita bahagia itu bukan karena semuanya baik harusnya. Jadi dasar kita bahagia ini kita baik. Tapi kita harus bisa melihat gini saudara, kita melihat sesuatu itu baik. Jadi jangan kita bahagia kalau itu baik, kita menjadi bahagia. Ya memang itu juga kita bersyukuri, tapi dasar kita ini harus pola pikir kita mulai mengubah. Ya kalau sekarang saudara berpikir, aduh ini kita ini masa sulit, masa sukar, aduh kita pusing tiap hari ketemu istri, tiap hari ketemu suami, tiap hari ketemu anak, kerjaan lagi, masak lagi, cuci piring lagi, setrika lagi. Itu bikin, wah biasanya enggak demikian, itu bikin tidak happy. Melihatnya pengennya indah. Nah sekarang mari kita melihat, kita harus melihat segala sesuatu itu baik adanya. Semuanya itu baik adanya. Jadi cara pikir kita ini sekarang, dalam kondisi sekarang ini, sepertinya ini kita tidak menuju ke jalan yang langsung, kita berputar. Tapi mari, sikap kita ini, kita harus berbahagia bukan karena semuanya itu baik. Kita mau berbahagia, kita bersuka cita karena pola pikir kita melihat semuanya itu apapun yang ada di dunia ini, situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita menjadi sesuatu yang berbahagia. Nah kemudian yang berikutnya, kalau tadi Allah tidak menuntun ke jalan, tapi Allah menuntun ke jalan yang jauh. Seolah-olah wah kita menghadapi situasi yang susah, kita menghadapi situasi yang sukar jauh. Pertolongan Tuhan jauh, mujizat Tuhan jauh. Kita dibawa ke arah yang jauh. Nah dalam masa-masa ini mari kita merenungkan diri, kita mempersiapkan diri saudara. Setiap saat, setiap masa, dalam kondisi apapun juga, kita harus berkata Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya maksud yang baik. Walaupun kita dituntun ke jalan yang jauh, kita berbahagia. Karena jalan yang jauh itu juga ada Tuhan. Ya istilahnya kita makan seadanya tapi kita ada Tuhan. Kita berbahagia daripada kita makan berlimpah-limpah tidak ada Tuhan istilahnya. Walaupun tentu pasti Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini kalau kita melihat situasi yang tidak enak sepertinya, mari kita berkata Tuhan itu baik. Tuhan itulah yang memimpin kita semuanya. Dan kita juga sebagai ibu-ibu ini harus belajar mengembangkan kecerdasan saudara. Kecerdasan itu apa? Kecerdasan emosional, ya kecerdasan spiritual, ya kecerdasan intelektual. Saudara, ini kita perlu. Zaman dulu orang sering mengatakan yang IQ-nya tinggi, hebat. IQ tinggi itu boleh, cerdas. Tapi sekarang ini, masa sekarang ini kita harus mengembangkan kecerdasan emosional. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kesal. Ya salah sedikit pembantu menjadi marah. Salah sedikit kerja menjadi marah, kita belajar mengembangkan kecerdasan emosional. Ya di samping kita kecerdasan. Tapi dikatakan kita kecerdasan spiritual juga ini seperti hari ini kita mendengarkan khotbah secara online melalui program Wanita Betel Indonesia ini. Kita belajar secara spiritual, belajar firman Tuhan, dibekali dengan firman Tuhan. Itu mengembangkan sesuatu kecerdasan secara spiritual. Dan saya percaya saudara, kalau paket komplit ini, walaupun kita menghadapi situasi yang sukar, tapi pada nantinya Tuhan akan memimpin kita kepada sebuah jalan yang kebenaran. Ya itu kenapa saudara tadi katakan, karena Tuhan memang tidak menuntun ke jalan yang langsung, takut-takut orang Israel ini belum siap menghadapi peperangan, menghadapi pertempuran, dia menjadi kecewa, jadi mundur. Jadi cara pandang kita ini Tuhan itu punya maksud yang baik, Tuhan punya rencana yang baik. Jadi jangan berkata wah Tuhan itu tidak baik,
Tuhan itu kejam, Tuhan itu sadis, Tuhan tidak menolong, tidak demikian. Membuat jalan berputar, tapi tetap Tuhan punya rencana yang baik. Jangan-jangan kalau bangsa ini langsung ketemu, langsung jalan langsung, ketemu musuh, kecewa, mau kembali lagi. Tuhan punya rencana yang baik. Nah, jadi filosofi hidup kita ini ada suatu quote yang menarik gitu, dalam diri kita nih sekarang. Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikap. Saudara, kalau kita sudah mengembangkan kecerdasan emosional, ya kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Ya, kita mengembangkan kecerdasan spiritual. Kita ini tahu baca firman Tuhan, tahu berdoa. Di samping memang kita belajar kecerdasan intelektual ini, kita belajar ya tidak on istilahnya. Kita mendengarkan, belajar dari orang-orang yang lain. Maka kita mengambil sebuah sikap, saudara sekalian. Hidup itu harus hebat. Wanita-wanita WBI Abigail, hidup itu harus hebat. Kuat, bermanfaat. Ya walaupun saudara sekalian, saya kadang-kadang mendapat berita, mendapat informasi bahwa orang-orang ini yang usia 45 tahun ini sudah tidak, yang bisa beraktivitas orang yang 45 tahun ke bawah, 45 tahun ke atas sudah nggak bisa beraktivitas. Waduh saudara, saya ini sudah 50 ke atas saudara lihat. Ya, demikian. Tapi mari kita berkata bersama-sama, hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Kita bersama dengan Tuhan kita menjadi bermanfaat. Tapi yang sederhana adalah sikap. Kita tetap tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya. Yang terakhir, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Yohanes 13 ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Hari ini engkau tidak mengerti situasi yang sekarang ini. Tapi kalau engkau tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap setia membaca firman Tuhan, tiap memberikan persembahan, saudara sekalian, tetap melayani Tuhan, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita semuanya. Hari ini kita enggak mengerti apa-apa, seperti kita jalan berputar. Enggak sampai ke tujuan, tapi engkau akan mengerti kelak. Suatu saat kita akan mengerti bahwa memang Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa, kami bersyukur kalau hingga saat ini kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada, bukan kekuatan kami, tapi sesungguhnya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Tuhan yang sangat sempurna memelihara kehidupan kami. Kalau di saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk segala apa yang kami dengar, khususnya firman Tuhan, bila firman Tuhan itu beri kekuatan bagi kehidupan kami, akan menuntun hidup kami untuk membangkitkan terus iman percaya kami. Tetap percaya hanya di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami satu hal yang sungguh luar biasa. Tapi kami percaya tidak ada satu yang terjadi bagi bangsa kami tanpa pengetahuan-Mu. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau yang maha kuasa. Lewat semua apa yang Kau izinkan terjadi, tentu ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi setiap orang yang percaya. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapa, kami menserahkan bangsa kami. Namun terlebih dahulu kami minta pengampunan akan bangsa kami Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan, tapi pada saat ini kami minta pengampunan daripadamu. Biarlah belas kasihan-Mu turun tengah-tengah bangsa yang kami kasih ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya kuasa darah Yesus akan mentahirkan segala wabah, virus, penyakit, khususnya virus corona yang saat ini melanda kami. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus ditahirkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Biar juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah pemerintah kami dalam segala perkara, khusus Bapak Presiden maupun pada wakil dan para pemimpin-pemimpin yang lain. Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan dan kemampuan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Biarlah itu satu keputusan yang bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Kami juga khusus berdoa Tuhan kepada tim dokter, para tim medis yang melawat semua yang terkena virus-virus. Tapi kami tahu Tuhan
Tuhan turun tengah-tengah mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemenangan, bentengi mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Para perawat juga Tuhan tolong mereka, mampukan mereka, biar mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan pertolongan dan kekuatan yang sungguh-sungguh datang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bangsa kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan daripada pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka ambil itu meletakkan puji dan hormat bagi nama-Mu. Berikan mereka kemampuan, kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Khususnya Tuhan, untuk ekonomi. Hingga ekonomi kami boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sebab itu kami tahu di saat-saat ini kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala Jemaat kami Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala kami Pendeta Ana Mailol ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan dan perlindungan-Mu selalu menyertai dalam kehidupan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan. Engkau pakai hamba-Mu ini Pak Pendeta Ana Mailol di dalam mengembangkan pekerjaan-Mu khususnya di GBI Kalvari dengan kekuatan yang sungguh-sungguh datang daripada-Mu. Berikan tubuh yang sehat. Biarlah kekuatan baru Engkau berikan dalam kehidupannya. Engkau memberkati Tuhan, baik secara jasmani terlebih-lebih rohani. Memberkati juga seluruh keluarga besar dari Gembala Jemaat kami Tuhan. Kami tahu kasih Tuhan melimpah tengah-tengah kehidupan, khususnya kehidupan GBI Kalvari. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau berkarya dengan kekuatan yang sungguh-sungguh Engkau berikan bagi setiap orang yang selalu berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim pergembalaan di GBI Kalvari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kalau kami ada, kami boleh melayani semuanya anugerah Tuhan. Oleh sebab Tuhan berikan kami kerendahan hati, berikan kami kesehatian Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau, bukan dengan hikmat manusia, tapi sungguh dari hikmat daripada-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kami kesehatian dan untuk kami tetap melayani Engkau dalam situasi apapun. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi berkati gereja-Mu ini Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Oh, walaupun mereka tidak ada di tempat ini, tapi mereka ada di rumah untuk mendengar ibadah-ibadah yang lewat live streaming. Tapi kami percaya Engkau ada bersama mereka. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam pergumulan persoalan. Engkau berikan mereka kekuatan baru. Buka jalan, nyatakan kuasa-Mu. Kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Dan biarlah apa yang mereka lakukan, mereka tetap percaya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib. Terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, Kau lawat mereka juga. Hingga mereka kalau saat ini Tuhan, mereka belum mengenal Engkau. Tapi biar kelewat kami yang ada tempat ini Tuhan. Kau pakai kami dengan kekuatan dan hikmat daripada-Mu. Untuk mereka boleh datang kepada-Mu. Kau berkati gereja GBI Kalvari. Karena kami tahu gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Biar Engkau senantiasa menjaga hidup kami. Menjaga GBI Kalvari ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau pakai gereja ini dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum datang kepada-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap orang. Karena firman-Mu mengatakan barang siapa mau memanggil nama-Mu maka Engkau akan mendengar. Dan di siang hari ini kami tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap jeritan-jeritan kami. Dan Engkau mendengar akan setiap permohonan doa kami Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan semua masalah, persoalan yang dihadapi, baik sedang jemaat-Mu, baik bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang atau teman-teman yang melayani di luar sana Tuhan. Khususnya di GBI Kalvari Tuhan, tolong mereka. Berikan mereka kekuatan dan roh takut akan Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami percaya Engkau bekerja. Bukan hanya di kota, bukan hanya di pusat, tapi sampai ke daerah-daerah pun Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami akan melihat pelawatan Allah terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Hingga bangsa kami dipulihkan Tuhan. Ekonomi kami dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami percaya Engkau berkarya sesuai dengan rencana-Mu.
Terima kasih, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi hingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan dan sampaikan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Ibu, semua sehat kan? Puji Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan cukup buat kita semua ya. Ibu-ibu, ini streaming WBI pertama kali ya. Nanti 2 minggu lagi tanggal 26 ada 1 kali lagi streaming sebelum kita semua bertemu dalam ibadah raya WBI. Saya kira jam 10 pagi nanti streaming ini akan dimulai. Saya kira nggak ada pengumuman lain. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua memasuki zona yang baru ini ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan dan lakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka berkat-berkat yang disediakan Tuhan menjadi milikmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu dan terimalah berkatnya. Diberkati hidupmu dan kesehatanmu. Diberkatilah rumahmu. Diberkatilah suami istri dan anak cucumu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah pekerjaan bisnis dan sumber penghasilanmu. Diberkatilah engkau ketika engkau sedang berada di rumah, dalam sedang perjalanan, dalam pekerjaan. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus diserta persekutuan dengan Roh Kudus, penghiburan dan pengurapan akan menyertai kita semuanya. Wanita Bethel WBI Abigail, dari mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.